jadi saudara Jeff ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan. Pak, kamera Pak. Kameranya mana ini? Sorry. Jadi Jeff ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kebetulan dari kemarin juga JF ini didamping oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa banyak beraktivitas. Tapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian, Pak. JF sendiri dari kapan sih Pak? Kenapa? Sejak kapan Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi, termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol, mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Jadi diperkirakan sejak Februari. Ini pengiriman pertama atau ini otak berapa kali? Iya, pemodal Pak, untuk untuk JF sendiri tersangka utama atau gimana otak-otak dari pelaku dari ini, kasus ini Pak? Ya, sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tetapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Kenapa? Nanti biar pengacara yang menyampaikan, Pak, ya. Pak, itu dijual atau digunakan sendiri? Dari keterangan dan komunikasi yang kita dapat, jadi berdasarkan kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya. Jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Apakah dari kalangan selebriti juga Pak diedarkan Pak? Kenapa? Ada di kalangan selebriti juga diedarkan? Saya tidak tahu, tapi masih kita dalami. Tapi disamarkan dengan bungkus pot dari ini ya Pak, dari Indonesia sendiri ya Pak, atau gimana? Kalau bungkusnya kan itu yang cartridge itu vape ya. itu. Nah, kalau kemasan tadi Pak, ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk yang JF ini itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Tapi yang mengatur untuk pengiriman ke 881 itu JF semua Pak? Ya, jadi dalam undang-undang kesehatan itu beda sama undang-undang narkotika ya. Di situ kan ada kelompok kategori-kategori, pemakai, pengedar, kurir. Kalau di dalam undang-undang kesehatan itu memang unsurnya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk mendistribusikan obat keras. Kira-kira gitu, Mbak. Pak sendiri berarti mengetahui bahwa ada kandungan obat keras di dalam cartridge yang dia kirim ke sini. Itu masih kita dalami. Tapi yang seharusnya etomidat itu memang di Indonesia masih tergolong baru ya. Tapi di beberapa negara kan kayak di Malaysia itu memang sudah ada larangan-larangan. Bahkan di beberapa negara yang saya dapat informasi itu memang sudah masuk kategori dalam narkotika. Kalau di kita masih undang-undang kesehatan. Masih undang kesehatan. Efeknya sama seperti narkoba kan? Ya, kalau penyampaian dari Balai POM bahwa etomidat ini bisa menimbulkan
efek untuk menghilangkan rasa sakit, untuk memberikan ketenangan. Ya, jadi kurang lebih ya bisa mengganggu saraf pusat. Ya, jadi orang bisa tidak takut, tidak resah, tidak gelisah, kira-kira gitu. Nanti akan diselidiki sesama artis juga nggak Pak? Untuk saat ini kita masih fokus kepada JF dan 4 tersangka. Pak, tapi alasan dari BF Dari hasil keterangan memang satu pouch ini kan dijual atau dibeli di sana itu kurang lebih antara 1 sampai 1,3 juta. Dan begitu nyampe di Jakarta itu dipasarkan dengan nilai antara 3 juta sampai 4 juta. Pak, saat ini Ririn juga ikut dicek juga karena Kekasihnya, Pak. Kekasihnya, karena infonya Ririn juga ikut pesan order vape yang dibawa itu. Oh, belum. Kita masih fokus kepada 3 tersangka dan JF ya. Jadi kita belum ada pengembangan kepada yang lain. Ya, kita masih fokus kepada tersangka JF dan 3 tersangka lain. Pak, pas ditangkap JF sedang apa, Pak? Pas ditangkap. Sedang istirahat di rumah karena memang yang bersangkutan baru selesai menjalani operasi. Pak, tapi udah ada transaksi belum Pak dari misalkan gadget yang dari kereta sakit? Ada sudah. Orang lain atau masih kontak sama itu? Jadi proses pembelian tiket, proses pembelian hotel, terus upah dan honor itu terlihat di grup itu. Pak, kurirnya sendiri masukkan ke Jakarta ini dengan cara apa? Jadi dari keterangan mereka masuk bawa dari hand carry, ada yang sebagai di bagasi, kemudian melewati pos bea cukai. Situlah kemudian dari teman-teman dari bea cukai mengetahui bahwa ada cairan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap cairan. Oke. Apa pasal yang disangkakan dan ancamannya, Pak? Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar. Memang ya semuanya sendiri ya. Penangguhan dari saudara itu? Belum, kita masih fokus kepada proses pemeriksaan ya Mbak ya. Ya karena kita juga masih intensif melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Ya, mungkin nanti hal-hal yang lain berkaitan dengan sakitnya apa segala macam sudah hadir pengacara yang bersangkutan, mungkin nanti bisa akan ditanyakan pada kita. Sudah lama. Masih dalam kita perdalami, masih kita dalam. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mas. Oke ya. Pakai juga. Ada kemungkinan Nanti kami update lagi perkembangannya. akan pemeriksaan nggak? Udah ya, semuanya ya. Masih diperiksa Mbak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya teman-teman media. Klien kami JR, nah saat ini yang bisa kami sampaikan pertama-tama kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya pada pihak Polresta Bandara karena dia telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik ya, telah mengungkap peredaran zat berbahaya melalui vape ya, sebanyak 800. Namun perlu kami sampaikan yang pertama bahwa dari 800 vape itu yang untuk perkaranya si ER ya, mengingat di perkara awalnya adalah perkara ER dan BTR yang pada akhirnya ke JR itu adalah barang buktinya sejumlah 40 pon yang pertama. Jadi bukan sampai 800 tadi sudah disampaikan juga. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi dalam konferensi persnya, pihak Polres itu menyatakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Bahkan ya, ini belum keluar hasilnya, masih digali lagi. Namun tadi malam pihak Polres mendatangi beliau ke kediamannya dan kami sudah sampaikan bahwa ya kamu nggak perlu ini Jong, kita bisa menunda demi kesehatan. Namun karena dia juga ingin ini selesai dan merasa bahwa ini tidak bisa berlarut-larut lagi, dia datang. Kami datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan, bahkan sampai saat ini juga dilakukan pemeriksaan dengan kondisi yang tadi sudah sama-sama kita dengar, kondisi yang tidak bisa bergerak dengan kemudian kita juga harus melihatnya ini dari sisi bagaimana latar belakang si JF ini.
dia ini nggak pernah sama sekali tersangkut dengan narkotika dan berbahaya lainnya. Hanya di perkara ini yang mana tadi sudah disampaikan, ini adalah hasil pengembangan dari yang terakhir, dan dia adalah tersangka yang terakhir, dan dia sangat kooperatif, kami menghargai Polres. Untuk selanjutnya ini masih berproses, nanti kami dari tim kuasa hukum akan menyiapkan segala pembelaan yang akan kami bawa ke pengadilan. Mungkin itu. Sebelumnya ya, kita juga mau sampaikan kepada rekan-rekan dari penasihat hukum untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi masih ada proses pengadilan. Yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah tim pengacara penasihat hukum ini fokus pada kesehatan Jonathan, yang mana pada tanggal 29 memang dilakukan operasi, dan medical recordnya, surat-surat dari rumah sakit sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian, namun memang kita tetap kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara itu dari kami, karena masih juga ada pemeriksaan di atas, jadi kita mungkin nggak bisa lama-lama, Mas Mbak, dan tadi juga saksi-saksi juga masih berlangsung, jadi untuk ceritanya fullnya mungkin kita akan atur ya di kemudian hari, karena sekarang saat ini juga bergerak aja Mas Ijong masih susah. Artinya memang Ijongnya sendiri mengakui menggunakan vape tersebut atau seperti apa, Pak? Itu semua sudah disampaikan di BAP, semua sudah kami sampaikan di BAP. Nanti kalau sudah komplit, karena saksi juga masih ada sekarang di atas, jadi nanti kalau sudah ceritanya full baru kita sampaikan. Seperti yang disampaikan, menambahkan kami mohon juga rekan media yang mengedepankan asas praduga tersebut, mengingat kondisi klien kami atau JS memang sedang dalam kondisi yang pasca operasi dan setelah dilakukan biopsi untuk mengecek apakah ada suatu penyakit yang membahayakan klien kami. Gitu. Kami menghormati proses yang sedang berlangsung dan klien kami juga akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Bang, berarti Mbak Ririn bisa jadi saksi dong? Sampai saat ini belum ada ke sana dan sama sekali tidak ada keterlibatan Ya, jauh. tidak ada keterlibatan. Jangan ngait-ngaitin, nggak ada. Bahkan keterlibatan Ijongnya nanti kita coba present di pengadilan nanti ya. Ya. Mungkin itu saja. Oke. Ada pembengkakan, Ada daging tumbuh lah Ya. di salah satu bagian tubuh. Benar Ya, wasir nggak, Bang? potensi ada Kabarnya wasir benar nggak, Bang? Ya. Nanti aja ya. nanti. Ya. ya. Kita nggak mau mendahului ini acaranya Pak Kapolres ya. Sama sekali tidak. Sekali tidak. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Namanya siapa? Mana Mas ya? Semuanya, Bang. Alhamdulillah Warganda ya. Terima kasih. Langgong dari Antaknya, Bang.